Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Anissa Zureida dari PPG Prajabatan Matematika Gelombang 1 tahun 2022, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, mahasiswa diminta untuk membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alur berdasarkan studi kasus yang ada di SMP Kristen Satya Wacana, khususnya di kelas 9B. Yang pertama, dari silabus, kita dapat mengetahui KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian, saya melakukan asesmen diagnostik. Ada dua jenis, yang pertama menggunakan angka dan wawancara, dan yang kedua menggunakan tes tertulis. Berdasarkan hasil angka dan wawancara, dapat diketahui bahwa motivasi dan minat peserta didik untuk mata pelajaran matematika itu rendah. Kemudian dari hasil tes tertulis, yaitu nilai kuis submateri sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa kemampuan kognitif peserta didik di kelas 9B itu beragam, tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya membuat RPP berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pada RPP tersebut, saya melakukan dua diferensiasi, yaitu yang pertama pada proses dan yang kedua pada konten. Pada proses, saya menggunakan tiga hal yang berbeda, yaitu melalui metode konvensional, kemudian yang kedua dengan teknologi terbarukan, dan yang ketiga dengan pembentukan kelompok belajar. Di dalam RPP, saya juga mencantumkan kultur budaya dengan menggunakan motif batik dalam konsep rotasi. Kemudian, pada aspek konten, saya melakukan diferensiasi berdasarkan tingkat kognitif peserta didik secara homogen. Jadi nanti dalam pembentukan kelompok itu ada tiga kelompok. Pertama kelompok dengan kognitif tinggi, kognitif rendah, dan kognitif sedang. Setelah dilakukan pembelajaran, saya melakukan evaluasi, ada dua jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini ada dua jenisnya, yaitu melalui lembar observasi keaktifan peserta didik selama pembelajaran, contohnya ketika melakukan diskusi kelompok. Kemudian asesmen formatif yang kedua yaitu pada LKPD kelompok. Kemudian asesmen sumatif dilakukan setelah akhir pembelajaran menggunakan soal kuis individu yang soalnya juga dibentuk dalam tiga jenis, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Setelah selesai pembelajaran, saya melakukan refleksi. Refleksi itu datang dari internal dan juga eksternal. Internal itu diri saya sendiri, dan refleksi eksternal itu dari guru senior atau guru pamong, dosen, teman sejawat, teman PPL, dan juga peserta didik. Setelah melakukan refleksi, saya melakukan rencana tindak lanjut. Hal-hal baik dapat ditingkatkan, dan hal-hal yang masih kurang diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan tes diagnostik. Yang ketiga, menentukan model dan metode pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, menyusun langkah-langkah pembelajaran berdasarkan metode dan model yang sudah dipilih. Kemudian, menyiapkan bahan ajar dan asesmen yang akan digunakan. Yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian, melakukan refleksi. Dan yang terakhir, melakukan rencana tindak lanjut atau RTL. Saya menyampaikan dari analisis situasi. Berdasarkan hasil angket yang telah diberikan pada awal kegiatan observasi PPL, dapat diketahui bahwa peserta didik di SMP Kristen Satya Wacana, khususnya di kelas 9B, memiliki tingkat motivasi dan minat pada pelajaran matematika yang tergolong sedang dan rendah. Kemudian guru pamong, yaitu Bapak Eko Budi Wahyono, terbiasa menggunakan pembelajaran konvensional. Namun, sebetulnya fasilitas yang ada di SMP Kristen Satya Wacana itu sangat mendukung. Artinya di setiap kelas itu sudah terdapat LCD, proyektor, dan alat-alat pembelajaran matematika yang memadai. Kemudian, berdasarkan analisis situasi tersebut, saya melakukan rencana kegiatan pelaksanaan. Saya mendapatkan materi transformasi geometri, khususnya pada submateri rotasi dengan titik pusat A, B. Saya memilih model pembelajaran PBL dengan bantuan slide Microsoft PowerPoint, kemudian juga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini untuk memanfaatkan teknologi terbarukan. Dan di dalam RPP saya juga mencantumkan kultur budaya berupa beberapa motif batik yang sesuai dengan konsep rotasi. Waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 8 November 2022 pukul 7.30 sampai 9.30. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan, saya melakukan tahap plan, see, dan do. Ini RPP yang sudah saya rancang untuk alokasi waktu 3 kali 40 menit. Indikatornya menentukan tujuan koordinat bayangan suatu titik akibat rotasi dengan titik pusat A, B diputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian indikator selanjutnya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rotasi dengan titik pusat A, B. Langkah-langkah pembelajarannya ini mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup saya sesuaikan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang di dalamnya pada kegiatan pendahuluan ada orientasi, apersepsi, motivasi,
dan seterusnya. Pada kegiatan persepsi atau pemberian materi awal, saya menggunakan contoh motif batik Lia Maido dan motif batik Surya Majapahit, ini sesuai dengan konsep rotasi. Kemudian pada kegiatan inti, saya menggunakan beberapa fase sesuai dengan model pembelajaran PBL, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam kegiatan inti, saya membentuk kelompok-kelompok menjadi 3 jenis kelompok, 2 kelompok dengan level kognitif tinggi, 2 level kognitif sedang, dan 1 kelompok dengan level kognitif rendah. Pada masing-masing kelompok, saya memberikan 3 jenis soal dengan level yang berbeda-beda. Kemudian penilaian yang dilakukan pada asesmen formatif yaitu melalui penilaian observasi keterampilan pada saat bekerja dalam kelompok dan menyajikan hasil peserta didik di depan kelas. Hal-hal yang dinilai, aspek yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sopan santun dalam perilaku dan ucapan. Asesmen diagnostik yang saya gunakan yaitu hasil kuis pertemuan sebelumnya. Ini juga yang membuat hasil soal kuis saya pada siklus pertemuan sebelumnya. Dari 27 peserta didik di kelas 9B, ada 3 level kognitif level tinggi, hasilnya seperti ini, kognitif level sedang, dan kognitif level rendah. Kemudian ini media pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan Microsoft PowerPoint dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Pada saat pembentukan kelompok, saya menggunakan 3 jenis LKPD. LKPD soalnya sama, namun pada langkah-langkah pengerjaan, pada level kognitif tinggi, langkah-langkah pengerjaan itu lebih singkat, sedangkan pada level sedang ada beberapa bantuan yang diberikan oleh guru, dan pada level kognitif rendah lebih banyak lagi bantuan yang diberikan oleh guru dalam menyelesaikan LKPD. Kemudian ini kunci jawaban dari asesmen formatif LKPD kelompok. Ini hasilnya dari kelompok level tinggi, sedang, dan rendah. Pada asesmen sumatif, yaitu kuis individu, pada peserta didik dengan level kognitif tinggi mengerjakan 3 soal, sedangkan level sedang mengerjakan 2 soal, dan level rendah mengerjakan 1 soal dalam waktu yang bersamaan. Ini kunci jawaban dari kuis individu. Kemudian ini hasil dari asesmen sumatif. Ini untuk peserta didik dengan level tinggi, peserta didik dengan level sedang, dan yang terakhir dengan level rendah. Kemudian saya akan membahas tentang ketercapaian capaian pembelajaran atau CP. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 75% peserta didik telah dapat mencapai capaian pembelajaran materi transformasi geometri pada submateri rotasi dengan titik pusat A, B. Kemudian ada juga pembelajaran remedial bagi peserta didik yang masih di bawah KKM dan pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai KKM yaitu 75. Ini soal dan jawaban remedial, kemudian ini soal dan jawaban pengayaan. Ini dokumentasi saya selama merancang pembelajaran. Yang pertama, melakukan observasi langsung di kelas 9B. Kemudian, saya mewawancarai beberapa peserta didik. Kemudian, saya membagikan angket minat dan motivasi belajar matematika. Hasilnya saya olah menjadi RPP berdiferensiasi dengan bimbingan guru pamong kami, yaitu Bapak Eko Budi Wahyono. Kemudian, berdasarkan hasil bimbingan, saya membuat media pembelajaran dengan berbantuan aplikasi GeoGebra. Ini dokumentasi saat pembelajaran di kelas. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya itu fasilitas sarana-prasarana pembelajaran di tiap ruang kelas SMP Kristen Satyawacana sudah sangat memadai, sehingga guru model, yaitu mahasiswa praktikan, dapat melakukan praktik pembelajaran dan asesmen dengan baik dan lancar, seperti contohnya ketika penggunaan LCD. Kemudian peserta didik juga telah melakukan pembelajaran dengan cukup antusias dan mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru model. Kemudian peran guru pamong dalam membimbing mahasiswa juga sangat banyak, sehingga banyak arahan yang diberikan sebelum dan sesudah praktik di kelas. Sedangkan ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu yang pertama, ruang kelas 9B relatif gelap karena gorden di bagian jendela sebelah timur itu sengaja ditutup oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan jika gorden dibuka, maka cahaya matahari cukup menyilaukan. Namun di lain hal, jika gorden ditutup, maka ruang kelas menjadi cenderung gelap dan agak sempit. Kemudian faktor penghambat yang kedua, ada beberapa peserta didik di bagian belakang yang tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti melamun, mengobrol dengan teman, sehingga ketika diberikan soal kuis individu tidak dapat mengerjakan dengan baik. Kemudian performa guru model masih agak gugup di awal proses pembelajaran karena masih mengobservasi peserta didik yang ada di kelas. Dan saat itu juga diobservasi langsung oleh guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan teman sejawat. Kemudian ini hasil observasi dan refleksi dari beberapa pihak, yaitu guru pamong, DPL, teman sejawat, dan ada refleksi juga dari peserta didik.
Refleksi dari peserta didik, guru penyampaian materi sudah lebih semangat daripada pertemuan sebelumnya. Kemudian suara guru juga sudah lebih lantang dari sebelumnya. Pada pertemuan ini, peserta didik lebih nyaman dan senang mengikuti pembelajaran karena menyelesaikan soal rotasi menggunakan rumus, bukan gambar. Jadi peserta didik di kelas 9B ternyata lebih suka menyelesaikan soal matematika itu menggunakan rumus, tidak menggunakan gambar begitu. Kemudian materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh peserta didik. Ini implikasi praktiknya. Setelah melakukan pembelajaran PBL, ada beberapa hal yang dapat didapatkan, yaitu yang pertama, motivasi belajar peserta didik di kelas 9B lebih meningkat, dibuktikan dengan keaktifan di dalam kelas ketika berdiskusi kelompok. Yang kedua, daya serap, kemampuan kognitif juga dapat meningkat, dibuktikan dengan nilai kuis individu dapat mencapai kenutasan 75% dari peserta didik yang ada di kelas. Kemudian, pemberian pengetahuan dan pengalaman baru bagi peserta didik dalam belajar matematika yang tidak hanya menggunakan metode konvensional, namun juga menggunakan model pembelajaran interaktif berbantuan teknologi, yaitu aplikasi GeoGebra. Kemudian implikasi yang keempat, menambah pengetahuan dan pengalaman guru model, yaitu saya sebagai mahasiswa praktikan dalam melakukan pembelajaran di kelas dan menyusun asesmen yang baik dan otentik. Ini refleksi pribadi dari saya, ada fact, feeling, finding, dan future. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan praktik pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan, dapat dilaporkan hasil kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang telah dirancang dengan beberapa dukungan dan hambatan yang dapat diatasi dengan cukup baik. Kemudian capaian pembelajaran juga telah mencapai 75% memenuhi KKM. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.